Akibat letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi dapat memiliki banyak dampak yang signifikan, tergantung pada kekuatan dan jenis letusan tersebut. Beberapa akibat umum pada letusan Gunung Merapi meliputi yang pertama, aliran lahar. Material vulkanik seperti lava, abu, dan batuan hancur dapat mencair dan membentuk lahar, yang merupakan aliran lumpur panas yang sangat berbahaya. Lahar dapat menghancurkan dan menutupi permukiman serta infrastruktur. Yang kedua, hujan abu. Letusan besar dapat menghasilkan hujan abu yang dapat menyebar jauh terbawa angin. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk menutupi tanaman pertanian, mengganggu jaringan listrik, dan transportasi udara. Yang ketiga, pengepungan asap. Asap vulkanik dapat menciptakan kondisi berbahaya bagi manusia, terutama bagi orang-orang dengan masalah pernapasan. Yang keempat, peningkatan aktivitas seismik. Letusan dapat diikuti oleh gempa bumi vulkanik yang berkekuatan besar, yang juga dapat menimbulkan kerusakan struktural. Yang kelima, kerugian ekonomi. Letusan Gunung Merapi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan karena penghancuran tanaman pertanian, kerusakan infrastruktur, dan pengungsiannya. Yang keenam, korban jiwa dan kerusakan fisik. Letusan yang parah dapat mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan fisik yang sangat luas pada permukiman dan bangunan. Yang ketujuh, perubahan lingkungan jangka panjang. Letusan besar dapat mengubah landscape dan ekosistem secara signifikan, serta mempengaruhi flora dan fauna lokal serta kehidupan masyarakat sekitar dalam jangka panjang. Upaya mitigasi dan peringatan dini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari letusan Gunung Merapi serta melindungi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Dampak sosial. Yang pertama, ada korban jiwa dan kesehatan masyarakat. Letusan Gunung Merapi dapat menyebabkan korban jiwa langsung akibat aliran lava, lahar, atau hujan abu. Selain itu, asap vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya bagi penduduk di sekitarnya. Yang kedua, pengungsian dan kerugian tempat tinggal. Penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Merapi seringkali harus dievakuasi untuk menghindari bahaya. Ini dapat mengakibatkan pengungsi yang perlu ditempatkan dan dilindungi, sementara rumah dan infrastruktur mereka mungkin mengalami kerusakan atau bahkan hancur. Yang ketiga yaitu kehilangan mata pencaharian. Pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya yang tergantung pada tanah subur di sekitar Gunung Merapi dapat terganggu atau hancur oleh aliran lahar, hujan abu, atau perubahan iklim lokal yang disebabkan oleh letusan. Dan yang terakhir ada krisis sosial. Pengungsian, kerugian mata pencaharian, dan ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan kondisi krisis sosial di komunitas terkena dampak, termasuk masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya tingkat stres, dan peningkatan potensi konflik. Nah, kemudian yaitu ada akibat dari letusan Gunung Merapi. Dampaknya bagi pendidikan adalah yang pertama, yaitu gangguan pendidikan. Nah, sekolah dan institusi pendidikan di daerah yang terkena letusan gunung meletus mungkin harus ditutup untuk sementara waktu karena masalah keamanan atau pengungsian. Nah, hal ini dapat mengganggu proses pendidikan siswa dan mahasiswa. Yang kedua adalah penghambatan akses pendidikan. Nah, gangguan ini pada transportasi atau infrastruktur pendukung lainnya dapat menghambat akses siswa dan pendidik ke sekolah atau universitas, mengganggu kesinambungan proses pendidikan.
Nah, kemudian yang ketiga ada dampak psikologis pada siswa. Nah, siswa yang mengalami letusan Gunung Merapi dapat mengalami dampak psikologis seperti kecemasan, trauma, atau ketakutan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Nah, biasanya pemerintah dan lembaga internasional terlibat dalam upaya pemulihan jangka panjang setelah letusan Gunung Merapi untuk membantu masyarakat lokal memulihkan pencaharian, membangun kembali infrastruktur, dan menyediakan bantuan psikososial kepada mereka yang terpengaruh. Dampak ekonomi. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Letusan gunung berapi dapat merusak infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk perbaikan dan pemulihan yang dapat membebani pemerintah dan masyarakat lokal. Yang kedua itu kehilangan pertanian dan produktivitas ekonomi. Tanaman pertanian dapat hancur oleh hujan abu atau aliran lahar, mengakibatkan kerugian besar pada produksi pangan dan ekonomi lokal. Kehilangan ini bisa berlanjut dalam jangka waktu yang lama jika tanah tidak dapat segera direstorasi. Yang terakhir itu penghambatan pariwisata. Jika gunung berapi tersebut merupakan objek wisata, letusan dapat menghambat industri pariwisata lokal karena ketakutan akan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Materinya selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi dampak dari gunung meletus bagi pendidikan. Pertama yaitu pembentukan sistem peringatan dini, artinya investasi dalam sistem peringatan dini yang efektif dapat memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengambil tindakan preventif atau evakuasi tepat waktu ketika ancaman letusan gunung berapi terjadi. Kedua, penyediaan pelatihan dan pendidikan darurat, artinya pelatihan reguler bagi siswa, staf sekolah, dan komunitas lokal tentang prosedur evakuasi darurat dan cara menghadapi dampak letusan gunung berapi sangat penting. Ketiga yaitu pengembangan rencana pemulihan pendidikan, artinya pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional dapat bekerja sama untuk mengembangkan rencana pemulihan pendidikan setelah letusan gunung berapi terjadi. Keempat, perencanaan infrastruktur yang tahan bencana, artinya sekolah harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan potensi ancaman letusan gunung berapi, termasuk lokasi yang aman dan desain bangunan yang tahan terhadap hujan abu dan aliran lahar. Kelima yaitu pengembangan kurikulum dan materi pendidikan bencana, artinya sekolah dapat membantu siswa memahami ancaman bencana dan cara menghadapinya. Keenam yaitu kolaborasi dengan komunitas dan pihak terkait, artinya kolaborasi antar sekolah, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat penting untuk mengidentifikasi risiko, membangun kapasitas, dan merencanakan rencana darurat yang komprehensif. Dan yang terakhir yaitu penggalangan dana dan bantuan internasional, artinya pemerintah daerah dan lembaga pendidikan harus mencari dukungan dari sumber-sumber eksternal, termasuk bantuan internasional dan organisasi bantuan untuk membangun kembali fasilitas pendidikan yang rusak dan menyediakan sumber daya tambahan untuk mendukung proses pendidikan pasca bencana. Terima kasih.